Melihat istri bermesraan dengan simpanan, dia sedikit bingung. Dia tidak berpengalaman dalam hal ini. Samuel mulai berpikir untuk menyerang. Bergegas masuk lalu menikam simpanan istrinya sampai mati. Atau bergegas masuk dan memukul istrinya. Akhirnya dia menemukan solusi yang brilian. Menghalangi pintu itu. Jika tidak melihatnya, maka hati tidak akan bertaut. Kemudian agar tidak mengganggu istri dan simpanannya itu, diam-diam dia keluar dari rumah. Benar-benar suami terbaik Saint dia. Tapi saat dia turun tangga, dia semakin kesal. Dia hanyalah seorang pekerja kantoran. Beban cicilan rumah dan mobil sudah cukup besar. Sekarang ditambah beban lain. Jadinya Samuel menunggu simpanan istrinya itu turun. Dan mengikutinya. Lihat siapa sebenarnya simpanan istrinya itu. Sepertinya simpanan istrinya ini orang kaya. Mengendarai mobil mewah. Tinggal di rumah besar. Tunggu sampai simpanan istrinya itu masuk ke villa. Samuel menghabiskan uang 200 RB-an. Mengetahui informasi dari penjaga pintu bahwa simpanan istrinya itu punya istri. Istri pemilik villa itu sangat galak. Dan pria itu sangat takut dengan istrinya. Setelah kembali ke rumah, Samuel tidak membongkar aib istrinya. Tapi diam-diam mengambil ponsel istrinya. Dan mendapatkan nomor telepon simpanannya itu. Tapi ini adalah tindakan di bawah alam sadarnya sebagai seorang pria. Dia sendiri bahkan tidak tahu untuk apa nomor itu. Keesokan harinya saat kerja, Samuel masih dengan situasinya ini. Sampai saat dia mendapatkan panggilan telepon dari bank cicilan rumah. Dia baru tersadar. Karena pria itu orang kaya. Lalu mengapa tidak memerasnya? Samuel mulai menghitung. Dia berhutang sekitar 200 jutaan. Kalau begitu peras 200 juta saja. Jadi Samuel membeli kartu SIM baru. Mengirimkan pesan pemerasan kepada simpanan istrinya itu. Saya tahu masalah kamu selingkuh. Berikan saya 200 juta. Atau saya akan mengadukannya kepada istrimu. Rizky simpanannya itu kaget. Hampir saja pipis di celana. Masalah perselingkuhan tidak boleh sampai ketahuan sama istrinya. Ternyata Rizky bukanlah orang kaya. Dia hanyalah menantu keluarga kaya. Mengandalkan penampilannya, menikah dengan putri orang kaya. Mobil mewah, rumah mewah. Semuanya yang beli adalah mertuanya. Sekarang dia sudah tertangkap basah berselingkuh. Agar bisa terus hidup enak, dia hanya bisa mendapatkan uang untuk menghilangkan masalah. Tapi dia hanyalah seorang pengangguran. Mengandalkan mertuanya untuk memberikan uang bulanan. Uang jajannya hanya sebesar 2 jutaan. Dia jelas tidak bisa mengeluarkan uang sebesar 200 jutaan. Lalu Rizky pulang ke rumah dan membohongi istrinya. Bilang bahwa dirinya sudah cukup bermain. Dia berencana ingin bisnis. Butuh dana 200 juta. Istrinya menanyakan untuk bisnis seperti apa. Rizky mengeluarkan risetnya selama ini. Tidak ada yang menginginkan kotoran sapi di Cina. Bisa beli di Cina dengan harga yang murah. Lalu jual di India dengan perbedaan harga. Istrinya pun tidak mengerti. Tapi dia terlihat tenang dan tidak seperti sedang berbohong. Lalu memberikan 200 juta untuk modal awalnya itu. Setelah Rizky mendapatkan uangnya, mengikuti perintah pada pesan yang dikirimkan Samuel, dia meletakkan uang 200 juta ke dalam tempat sampah. Saat menunggu Rizky pergi dari sana, Samuel ambil uang dari tempat sampah itu. Sekarang cicilan rumah dan mobil sudah lunas. Keesokan harinya saat bekerja, bosnya memberitahu Samuel